Guys, kali ini kalian akan aku ajak untuk bagaimana kita melihat sosok Jokowi dibandingkan dengan presiden-presiden lainnya. Tonton video ini sampai dengan selesai, kalian akan temukan betapa informasi ini sangat penting. Ini ya guys. Jokowi dianggap sebagai titisan Soekarno. Hal itu karena Jokowi memiliki zodiak dan sio yang sama, yaitu Gemini dan Kerbau. Yang paling ajaib, Soekarno wafat di tanggal 21 Juni, sedangkan Jokowi lahir pada tanggal 21 Juni. Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia. Indonesia and the name Sukarno are now synonymous. Can you tell us what you think and hope the future of Indonesia may be after Sukarno? I have confidence in my people. The nation always has its leader, always. Because I have confidence in the Indonesian people, I have also confidence that after my death, will have his leader. Take another example, Miss Barrett. I don't compare myself with any prophet, but take Jesus. Did he ever ponder over this question? After my death, who will lead this Christian community? Or Muhammad? He never pondered about that. After my death, who will be my successor? See Mr. Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. Negara ini adalah negara besar, bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat, yang berani memberani demi rakyat. Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini aku mau mengajak kepada kalian, mari kita tapak tilas presiden-presiden yang pernah ada di Republik Indonesia dan kalian akan bedakan dengan sosok Joko Widodo. Oke? Kali ini kita awali dengan Presiden Soekarno. Akan memenuhi segala kewajiban yang ditanggungkan kepada saya oleh jabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, Presiden Republik Indonesia Serikat. Tahukah kalian seberapa hebat Insinyur Soekarno? Presiden pertama negara Indonesia dan juga seorang bapak proklamator, lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada tanggal 6 Juni tahun 1901, berhasil memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tampil sebagai bangsa yang disegani dan diproyeksikan memiliki angkatan laut terkuat di Asia. Sebagai pendiri gerakan non-blok, usahanya membantu banyak negara Asia dan Afrika memperoleh kemerdekaan. Gelar insinyur, beliau dapatkan di Technische Hogeschool atau kini bernama ITB. Selain itu, Insinyur Soekarno menguasai banyak bahasa, seperti bahasa negara Indonesia, Jerman, Belanda, Arab, Perancis, dan Jepang. Insinyur Soekarno juga menguasai bahasa daerah, seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. They call him a playboy. Ahmad Sukarno was more than a playboy. When Indonesia became independent,
Ahmad Sukarno called in the ulama. He had the courage to do it. And he asked them about this money. I'm not a scholar of Islam, you are the scholar. Tell me, how can we have paper as money? How can we have paper as money? And the ulama replied to him and said to him, the paper would be halal only if it is redeemable in gold. Meaning you could take the paper and get the gold at a fixed rate. So the paper will be like a check. So Ahmad Sukarno decided that the Indonesian rupiah would be redeemable in gold, and he fixed the rate. But the people who want to rule the world, they had made that haram. In the Articles of Agreement of the International Monetary Fund. So they had to launch a coup via a crooked man called Suharto to get rid of Sukarno. Tahukah kalian, salah satu penyebab lengsernya Sukarno dari kursi kepresidenan? Jadi, pada tanggal 11 Maret 1966, saat melaksanakan sidang Kabinet Dwi Kora, Sukarno terpaksa diungsikan ke Istana Bogor karena saat itu kerusuhan terjadi di sekitar istana. Kemudian Sukarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengamankan situasi. Surat itu lebih dikenal dengan Surat Sumber Semar. Menurut berbagai sumber, dengan surat tersebut, perlahan Soeharto mempreteli kekuasaan Sukarno, mulai dari 15 menteri yang loyal terhadapnya hingga menduduki kursi kepresidenan selama 32 tahun. Mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan 3 tuntutan kepada Presiden Soekarno. Demonstrasi yang berlangsung sejak 10 Januari 1966 itu kemudian dikenal sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Melalui Tritura, mahasiswa menuntut Soekarno untuk melakukan 3 hal. Pertama, membubarkan Partai Komunis Indonesia. Kedua, rombak kabinet Dwi Kora. Dan ketiga, turunkan harga. Latar belakang lahirnya 3 tuntutan ini karena saat itu Indonesia tengah mengalami krisis ekonomi dan politik. Berbagai kebijakan yang diambil Soekarno dianggap menambah kesengsaraan rakyat. Krisis semakin memuncak ketika peristiwa G30S meledak. Soekarno ketika itu dinilai lamban dalam mengambil keputusan terhadap peristiwa tersebut. Peristiwa Tritura menjadi awal gelombang demonstrasi mahasiswa yang pada akhirnya membuat Soekarno kehilangan kekuasaannya. Saya akan bacakan satu pengumuman terhitung mulai hari ini menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9 MPRS 1966 Jenderal TNI Soeharto. Pada
pada tanggal 22 Februari di Istana Negara dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Soekarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Super Semar yaitu Soeharto. Sidang istimewa MPRS yang mulai digelar pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS mengukuhkan kejatuhan Soekarno. Dalam sidang itu, MPRS dengan tegas menyatakan bahwa MPR, DPR, dan kehakiman kembali pada fungsinya sesuai Undang-Undang Dasar 1945, bukan lagi sebagai pembantu presiden. Di akhir sidang istimewa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia kedua. Apakah memang Pak Harto itu mencoba untuk membunuh Pak Bung Karno secara pelan-pelan atau memang nawaitunya untuk menghukum aja gitu? Dengan kelainan ginjal, di Wina kan dia memang terjadi kelainan ginjal dan tidak diobati itu dia memang dibiarkan untuk mati. Tidak dibunuh, dibiarkan untuk pembiaran. Oh, bukan pembunuhan tapi pembiaran. Karena obat nggak bisa masuk. No single obat. Dokter kepresidenan pun nggak bisa. Marmarjono kan ada itu. Iya, Marmarjono. Nggak boleh masuk. Resep aja nggak boleh diambil gimana? Resep apa nggak boleh masuk? Ada dokter Suryo yang mencegat resep-resep itu. Aktivitas Bung Karno selama ditahan ngapain aja, Pak? Nah, beliau ini punya habit yang tinggi. Saya kalau on duty selalu lagi membaca. Ya beliau begitu cerdas ya dalam nulis buku ya. Waktu ditahan di Sukamiskin, Pulau Bancai, dibuang di Endi, Pulau di mana Bengkulu apa itu kan, namanya ya buku kan. Habit ini itu bikin dia smart ya. Dan saya memang tidak punya maksud untuk menumbangkan Bung Karno, walaupun teman-teman saya, kolega saya telah mengajak kekuasaan di tangan kita. Kenapa harus kita tunggu-tunggu? Gitu. Buat sekarang sudah kita gulingkan saja. Saya mengatakan, maafkan, saya tidak mempunyai pikiran di situ karena saya tidak mau meninggalkan sejarah titik hitam dalam kertas putih kepada kehidupan angkatan perang kita. Saya tidak mau untuk mengajak kepada anak buah untuk merebut kekuasaan, saya tidak mau. Tapi kalau saudara-saudara mau silakan. Saya tidak turut. Akhirnya tidak ada yang mau. Jadi tidak ada yang tidak mau. Sekarang kita harus menyelesaikan semua itu secara konstitusional. Yang memang lama, tetapi inilah jalan yang harus kita tempuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kesatuan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri, menerkakan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Dari mana? Simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dan sakit pada rakyat. Yang akan menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan dan keutuhan bangsa. Oh, keren ya guys. Kita belajar dari sosok Soekarno dengan segala kehebatan sekaligus kontroversinya. Oke, ini mungkin sejarah singkat ya. Walaupun ada klarifikasi dari Pak Soeharto terkait bagaimana penggulingan beliau gitu. Oke ya, intinya di presiden awal secara garis besar kita dapat pelajari. Oh, Soekarno itu seperti ini. Kita ke Soeharto.
Pak Harto dilantik sebagai pejabat presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum. Pelantikan ini merupakan pelaksanaan dari ketetapan MPRS yang mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Soekarno. Dalam pidato sambutannya, Pak Harto mengatakan bahwa sidang istimewa MPRS telah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat yang dilaksanakan oleh MPRS sebagai penyelenggara tertinggi penjelmaan rakyat dan pemegang kedaulatan rakyat. Pelantikan ini disambut gegap gempita oleh masyarakat Jakarta. Sekitar 5.000 orang keluar rumah dan memadati jalan-jalan di ibu kota. Aparat keamanan tampak berjaga-jaga di mana-mana. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar rapat akbar di kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba untuk mendukung kepemimpinan Soeharto. Kalau Soeharto tidak cepat mengambil tindakan tanggal 1 dengan memerintahkan Panglima Siliwangi Ibrahim Aji dan Panglima Jakarta Umar Widadi Kusuma blokir itu Jakarta, habislah kita. Terlepas daripada kekurangan dosanya Soeharto, kalau saya boleh katakan Bung Karno penggali Pancasila, Soeharto penyelamat Pancasila. Dan disinilah saya memang berkewajiban dalam rangka membantunya benar-benar untuk turut serta mengamankan agar supaya Presiden Soekarno sebagai presiden yang mandataris daripada MPRS benar-benar melaksanakan keputusan-keputusan daripada MPRS itu. Menjadi kewajiban daripada rakyat Indonesia dan daripada saya sendiri untuk dapat melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya dan membantu beliau itu dengan sekuat tenaga. Coba Anda bayangkan ketika Soeharto menerima jabatannya sebagai presiden dari Soekarno, negeri ini kan negeri bangkrut, iya kan? Potong uang sunring dari 1.000 menjadi Rp1 itu tahun 66. Nah, ini bukan hanya karena permainan politik, tapi ini juga adalah disebabkan oleh karena salah urus dalam bidang ekonomi termasuk korupsi. Masa kejayaan Indonesia memang berada pada era pemerintahan Soeharto. Reputasi Indonesia semakin mencengkram di mata dunia. Ini berkat Soeharto yang membenahi dan merintis dengan rapi pemerintahan Indonesia yang diwariskan oleh Soekarno. Soeharto menunjukkan kepada Indonesia bahwa dia merupakan seorang pemimpin yang hebat dan nyaris tidak ada cacat sama sekali. Berikut adalah 7 kehebatan Soeharto yang berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan. Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Memiliki insting yang kuat dan strategi jenius. Soeharto, sebelum memimpin Indonesia, ia sudah bisa membangun dan menaklukkan dirinya sendiri. Banyak yang mengatakan jika Soeharto memiliki insting yang kuat dan juga strategi yang sangat jenius. Ia pun banyak melakukan renungan dan tapa alias meditasi yang membuatnya mengerti tentang hakikat hidup. Hingga pada akhirnya, ia pun didaulat untuk membawa kehidupan bangsa Indonesia. Sang Bapak Pembangunan. Soeharto pernah mendapatkan gelar sebagai Bapak Pembangunan. Ini karena di era pemerintahan Soeharto banyak dilakukan proyek pembangunan. Konsep trilogi pembangunan yang diusung oleh Soeharto berhasil membawa Indonesia pada masa kejayaan berkali-kali. Seperti saat Indonesia bisa mengalami swasembada beras, penekanan inflasi dari 650% hingga menjadi 12% saja. Benar-benar sempurna.
bergabung dalam Gerakan Reformasi Nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin Kepe, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Ketakutan Yusril jika Soeharto kehabisan kesabarannya karena terus-menerus didesak oleh Amin Rais dengan mengumpulkan mahasiswa untuk mendemonya. Jadi pada waktu itu Pak Amin mau mengerahkan ribuan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi di Tugu Monas, mendesak supaya Pak Harto mundur. Saya berkali-kali telepon Pak Amin Rais, kalau Pak Harto mundur itu udahlah, itu serahkan ke saya aja. Kami bagaimana mengaturnya, cara yang baik Pak Harto mundur. Tapi tolong jangan didesak terus. Pak Amin kan tahu nih, di Jakarta ini tentara ada 150.000 dan itu sudah 2 minggu begini terus pegang senjata. Tentara kalau begini ini kan udah gampang terprovokasi. Saya bilang, Pak Amin tolong jangan deh. Kalau misalnya itu ribuan mahasiswa datang ke sana mendesak Pak Harto ini kan manusia, Pak Amin. Saya bilang kalau misalnya nanti sekian ribu mahasiswa kumpul di situ, Pak Harto kehilangan kesabaran. Dia bilang bereskan. Selesai ini perintah Pak Harto itu satu kalimat aja, apapun bisa terjadi ya pada waktu itu. Bangsa kita yang 202 juta ini seolah-olah dikambangkan, diawang-awangkan oleh seseorang makhluk yang sesungguhnya sudah agak lanjut usia. Setelah melihat persiapan yang demikian hebat untuk memukul kembali setiap arus manusia yang mau masuk ke Monas, maka dengan segala pertimbangan saya membuat keputusan supaya people power atau aksi reformasi hari ini yang di lapangan Monas khususnya itu sebaiknya dibatalkan. Bukan kita karena penakut, tetapi saya lihat terlalu mahal ongkosnya kalau untuk memindah seorang makhluk ya yang bernama Pak Harto itu, kemudian akan ada seratusan manusia tidak berdosa harus jadi korban. Kita harus cari jalan lain untuk menekan Soeharto supaya mundur lebih cepat lagi. Nah, sementara itu, saudara sekalian, saya ingin bermain catur ya, yang manis dengan saudara kita Soeharto ini ya, asal dia tidak menggunakan otot dan senjata, sesungguhnya dia sudah kelimpungan, sudah terpojok gitu ya. Harmoko yang seumur-umur itu memang biasanya sangat setia, tapi sekarang menampakkan Jawa Timurnya juga dia ya. Lumayan lah ya, sekarang ini saya kasih Harmoko angka 7,8. Ditambah mahasiswa yang saya yakin menyuarakan aspirasi rakyat, itu sudah satu, yaitu minta saudara Soeharto itu turun secepat mungkin. Pak Harto sebelum lengser itu, sebelum tanggal 21 beliau mengumpulkan kami anak-anak, terus mengatakan bahwa besok saya akan menyerahkan jawabkan, saya turun dari jabatan presiden. Itu kalian harus siap untuk menghadapi semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Dan kami ada yang bertanya gitu, Bapak, apakah Bapak sudah yakin dengan keputusan yang Bapak ambil ini? Beliau hanya menjawab bahwa sejarah akan membuktikan apa yang sudah Bapak dan Ibu membuat untuk bangsa ini. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini. Alhamdulillah.
freedom. Yes, Suharto. Yes. Dobrak sekat berkumpul. Waktu saya jadi Mensesnek juga saya datang ke rumah Pak Harto untuk ngobrol dengan beliau. Ya, kadang-kadang beliau cuma sendiri di kursi goyang di rumahnya, nggak ada orang. Cuma ajudannya Pak Sweden di depan masuk ke dalam kan. Kadang-kadang saya ngobrol sama beliau tuh ada perasaan kasihan saya gitu ya. Orang tua ini saya pikir ya 30 tahun menguasai Republik ini, tiba-tiba di rumahnya sendirian duduk di kursi goyang gitu. Apalagi satu hari ketika Pak Sweden nelpon saya ke Pak Harto, Pak Yusril suruh menghadap, ya saya datang lah. Terus begini, saya kan sakit-sakit bilang, saya belum dikasih loh rumah sama Seknek. Pak rumah saya bilang gitu ya. Ya bukan, saya perlu rumah untuk bikin rumah sakit jantung untuk melaksanakan apa namanya maunya Butin gitu, wasiatnya Butin. Iya Pak, itu harganya 74 miliar saya bilang. Jadi ini kan cuma 20 miliar nih. Megawati itu dikasih rumah di situ umat kita. Dia tahu juga ya. Ya, saya bilang itu harganya 25 miliar saya bilang. Terus Bu Meganya alihin 5 miliar. Ini memang berjuang itu yang nanti nombokin nih Mbak Tutut, saya bilang. Terus kok saya yang nombokin gitu? Ada Mbak Tutut. Jadi ya akhirnya bolak-balik lagi, saya lapor lagi ke Pak SBY kan. Sampai satu hari aku panggil lagi bilang, sudah kalau gitu kasih aja uangnya 20 miliar. Ini rumah sudah bocor, betul, terus sudah tanggung jawab banyak air. Rumahnya cendana bro. Cendana, rumah kan sederhana itu rumah. Ya, kelihatan yang bagus yang depan tuh yang ada harimau itu aja yang bagus. Akhirnya ya, saya lapor ke Pak SBY dan waktu itu saya minta duitnya sama Sri Mulyani, keuangan dikeluarkan cek tuh, dikasihkan ke Pak 20 miliar. Yang berapa bulan sebelum Pak meninggal. Inilah bisikan rahasia terakhir Soeharto sebelum menemui ajal. Menjelang hari terakhirnya, Soeharto sempat membisikkan sebuah rahasia kepada orang kepercayaannya. Orang yang mendengar bisikan tersebut adalah Yusril Ihza Mahendra. Suatu ketika saat Soeharto berada dalam kondisi kritis, Yusril dipanggil ke rumah sakit. Begitu tiba, Soeharto langsung membisikkan permintaan terakhir. Rupanya saat itu Soeharto meminta agar statusnya sebagai terdakwa segera dicabut. Soeharto merasa ajalnya sudah semakin dekat dan tidak kuat lagi jika harus berurusan dengan hukum. Mendengar bisikan itu, Yusril merasa merinding. Tanpa menunggu lama, Yusril langsung menemui Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam pertemuan itu, Yusril menyampaikan permintaan Soeharto. Rupanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersedia memenuhi permintaan tersebut. Dan malam itu juga, status terdakwa Soeharto langsung dicabut. Hingga akhirnya, Soeharto wafat dengan tenang tanpa masalah hukum pada tanggal 27 Januari 2008. Ini presiden sudah ganti-ganti. Saya ini kan sudah mau mati. Kok saya ini masih terdakwa? Saya sedih juga tadi Pak Pak. Indonesia kembali kehilangan putra terbaiknya, seorang jenderal besar mantan Presiden Soeharto. Sedih juga guys ya, apa yang terjadi di eranya Pak Soeharto. Begitu banyak dinamikanya, Anda bisa melihat bagaimana pergerakan teman-teman dulu yang melengsarkan beliau. Tapi kita juga harus mengakui bahwa Pak Soeharto adalah pemimpin yang cukup sukses membawa Indonesia di era pembangunan yang cukup signifikan. Luar biasa, hormat kita kepada Pak Soeharto. Oke guys, kita ke presiden selanjutnya ya. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Pemirsa, Presiden B.J. Habibie pagi tadi melakukan peninjauan ke Pusat Perdagangan Beras Cipinang, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, Presiden Habibie yang berbaur dengan masyarakat berdialog dengan pengelola gudang beras. Presiden menanyakan mengapa stok beras cukup, namun harga naik terus. Dijadikan lebih tinggi daripada 1.000, bukan memang petaninya untung, tapi ya rakyatnya itu tidak terjangkau. Lagi-lagi, Habibie mengambil langkah berani, menggelar jejak pendapat untuk menentukan masa depan Timor Timur. Dua pilihan ditawarkan, otonomi khusus yang lebih luas atau kemerdekaan penuh. Bapak waktu itu juga katakan, kalau kita tidak menyelesaikan masalah tim-tim, sekarang pengganti-pengganti saya tidak akan bisa selesaikan. Susah sekali. Harus punya nah ini keberanian. Bapak tidak melihat apa Bapak tetap menjadi presiden atau tidak masalah. Bapak, misalnya rakyat tidak suka dengan Bapak, nggak apa-apa. Yang penting masalahnya selesai. Beginilah reaksi Soeharto ketika mendengar kabar Timor Leste merdeka. Tak banyak yang tahu, keputusan referendum di Bumi Lorosai lebih mengguncang batin Soeharto dibanding saat ia dilengserkan. Ternyata, ada beban berat yang harus ia tanggung seumur hidup. Selama puluhan tahun, Indonesia mati-matian mempertahankan Timor Timur agar wilayah tersebut tetap jadi bagian NKRI. Namun dengan berbagai alasan, Habibie yang baru saja naik jadi presiden pada tahun 99, memutuskan mengadakan referendum. Menurut Probo Sutejo, ketika mendengar kabar tersebut, reaksi Soeharto bagaikan tersambar petir di siang bolong. Ia duduk tegang dengan wajah perlahan berubah merah. Sorot matanya menunjukkan kekecewaan sekaligus kemarahan yang amat sangat dalam. Tapi yang paling menyakitkan bagi Soeharto bukanlah kehilangan wilayah. Ia menanggung beban moral yang berat karena perjuangan selama 24 tahun lebih yang mengorbankan ribuan prajurit terasa sia-sia, dan usahanya membangun Timor Timur hancur seketika hanya akibat sebuah keputusan. B.J. Habibie menjabat sebagai presiden setelah lengsernya Soeharto pada Mei 1998. Namun, masa jabatannya berakhir hanya dalam 1 tahun 5 bulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Salah satu keputusan paling kontroversial di era Habibie adalah mengizinkan referendum bagi Timor Timur. Hasilnya, Timor Timur memilih merdeka yang memicu kemarahan nasionalis dan militer karena dianggap melemahkan kedaulatan Indonesia. Di sidang umum MPR 1999, laporan pertanggungjawaban Habibie ditolak. Tanpa dukungan DPR-MPR, peluangnya untuk melanjutkan kepemimpinan pun tertutup. Selain itu, meskipun ia berhasil menstabilkan rupiah dan memulai reformasi seperti kebebasan pers dan otonomi daerah, banyak pihak merasa perubahan di era Habibie belum cukup memenuhi harapan rakyat. Pada pemilu 1999, muncul tokoh populer seperti Gus Dur dan Megawati yang semakin menggeser dukungan politik untuk Habibie. B.J. Habibie bukan lengser karena pengunduran diri, tetapi karena kehilangan dukungan politik. Meski singkat, masa kepemimpinannya menjadi langkah awal reformasi yang penting bagi Indonesia, sebuah warisan yang patut dikenang. Pak Harto kenapa tidak pernah menerima Pak Habibie itu dulu? Karena Pak Harto berpikir Pak Habibie akan menolak posisi sebagai pengganti, pengganti dia sebagai presiden. Kan, ya. Dan itu ternyata tidak terjadi. Ternyata malah Pak Habibie malah dengan terbuka mengatakan saya menerima penunjukan itu. Itu yang kemudian oleh Pak Harto dianggap Pak Habibie kok bisa berkhianat, anak mas kan? Anak mas. Saya juga tanya ke Pak Habibie pada waktu itu. Ya dia bilang saya tidak punya pilihan. Memang kan pengganti presiden kalau dia berhalangan tetap itu adalah seorang wakil presiden. Iya, tugasnya Banser. Iya, itu betul. Jadi itu yang membuat Pak Harto katanya sakit hati. Oh, harusnya Pak Harto menginginkan Pak Habibie tenggelam bersama beliau. Iya, jangan terima posisi itu sampai saat ini konfirmasi sampai terakhir Pak Habibie belum tidak diterima sama Pak Harto. Alasan Soeharto selalu menolak bertemu B.J. Habibie setelah mengundurkan diri. Setelah 14 menteri yang diangkat olehnya menyatakan pengunduran diri mereka, Soeharto pun siap mundur dari jabatannya sebagai presiden. Namun terdapat satu hal yang membuatnya ragu, yaitu siapa calon penggantinya. Secara konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie secara otomatis akan menggantikan Soeharto jika ia turun dari jabatannya. Sayangnya hal tersebut justru membuat Soeharto merasa khawatir. Menurut Soeharto, Habibie adalah seorang teman dekat yang cerdas dan tangkas, tetapi ia belum dianggap kuat untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Prabowo Sutejo sebagai adik Soeharto yang berada di kediaman Jalan Cendana malam itu mengungkapkan bahwa pada saat itu Soeharto terlihat cemas dan ragu-ragu.
Ia mengungkapkan bahwa dalam keadaan yang gugup dan bimbang, Soeharto merasa khawatir apakah Habibie bersedia dan mampu menerima penyerahan kekuasaan. Ternyata meskipun Soeharto sudah tidak berkuasa lagi, ia masih merasa kesal terhadap Habibie. Bahkan ketika Soeharto sakit dan dirawat di RS Pusat Pertamina pada pertengahan Januari 2008, Habibie tidak diizinkan untuk menjenguknya. Pada saat itu, Habibie dan istrinya Ainun sengaja datang dari Jerman dengan tujuan menjenguk Soeharto. Setelah turun dari pesawat, Habibie bahkan tidak mampir ke rumah tetapi langsung menuju rumah sakit Pertamina untuk menjenguk Soeharto. Setelah niat baiknya ditolak, Habibie langsung kembali ke bandara untuk kembali terbang ke Jerman. Pada saat itu, satu-satunya alasan Habibie pulang ke tanah air adalah untuk menjenguk Soeharto. Ketika B.J. Habibie mengangkat sumpah sebagai presiden ketiga, saat itu juga menjadi pertemuan terakhir antara ia dan Soeharto, hingga akhir hayat mereka masing-masing. Setelah itu, keduanya tidak pernah lagi bertemu secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui telepon. Pada tanggal 9 Juni 1998, Habibie sempat berbicara dengan Soeharto melalui telepon sehari setelah ulang tahun Soeharto yang ke-77. Selain mengucapkan selamat hari jadi, Habibie juga meminta untuk bertemu. Namun sayangnya permintaannya tersebut ditolak oleh Soeharto. Masih misterius hubungan antara Presiden Soeharto dengan Presiden Habibie. Masih misterius hubungannya karena sampai saat-saat terakhir pun belum harmonis dan belum pernah bertemu Pak Habibie dengan Pak Harto. Atau memang ada yang mengganjal? Saya penghabisan berbicara dengan Pak Harto pada hari ulang tahunnya, bulan Juni. Saya baru jadi presiden tanggal 20 Mei. Beliau hari ulang tahun tanggal berapa ya? 8 atau 9 Juni. 9 Juni. 9 Juni saya minta kepada Menhan Kampang Pak Wiranto untuk menghubungi saya dengan Pak Harto. Saya melalui telepon saya sampaikan. Dia bilang, tidak mungkin kamu ketemu dengan saya. Kenapa? Merugikan kita. Merugikan bukan kita itu, bukan Pak Harto dan Habibie. Kita bangsa Indonesia. Karena saya kenal Pak Harto. Apa ruginya dua pemimpin saling bertemu? Ruginya karena dia adu domba. Dia kan orang yang sangat bijaksana dan tahu lapangan, lebih tahu dari Habibie. Dan dia mengatakan, beginilah, kamu selesaikan masalah-masalah yang kamu hadapi. Selesaikan semua. Saya tuh jadi emosional. Saya mengatakan, Pak Harto, yang benar aja dong. Saya juga manusia punya perasaan. Kenapa saya tidak bisa ketemu dengan Pak Harto? Habibie, saya tahu kamu anak yang soleh. Kamu sholat 5 kali sehari. Saya juga. Tapi kamu harus tahu satu. Tiap kali saya sholat, Habibie, saya doa untuk kamu supaya kamu selamat dan sukses. Laksanakan tugasmu. Terus dia bilang, terima kasih Pak. Saya letakkan itu, saya nangis. Yang saya Ainun lihat semua. Dulu waktu saya muda, terus jadi tua, agak sakit-sakitan, dioperasi. Saya takut sekali kalau saya mati. Takutnya karena saya bertanya, kalau saya tiada lagi, siapa yang jaga Ainun? Saya nggak bisa jawab itu. Karena saya tidak bisa jawab itu, saya takut sekali kalau saya mau mati. Kalau sekarang tidak. Karena Ainun di dimensi yang lain, saya tahu dia di kafling nomor 121 di Kalibata Taman Pahlawan. Di kafling nomor 120 kosong tempat saya nanti. Pak Habibie bahkan sudah menyiapkan kafling di samping. Ya, saya buat persyaratan, tidak mau isi saya dimakamkan di Taman Pahlawan kafling itu kalau saya tidak di sebelahnya. Kalau nggak usah. Karena andai kata saya sampai waktunya dipanggil, saya masuk ke dalam dimensi dan keadaan Ainun, ya saya tahu yang akan menemui saya yang pertama bukan ibu saya saja dan keluarga, tapi Ainun sudah, hey, kamu sekarang di sini ya.
Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie meninggal dunia atau tutup usia di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada pukul 18:05 waktu Indonesia Barat. Luar biasa guys ya, kesedihan sekaligus juga dinamika yang terjadi di eranya Pak Habibie. Oh guys, tanpa berlama-lama, aku masih mau suka kalian ikuti terus sampai dengan akhir ya. Kita akan ikuti ini, jadi jangan bosan-bosan. Yang belum komen-komen aja. Yang baru nongol juga jangan lupa untuk subscribe. Kita ke video selanjutnya guys. Bahwa saya tidak menyanggupi menerima pencalonan saya Baharudin Yusuf Habibie sebagai Presiden masa bakti 1999 sampai 2004. Bahwa saya mengundurkan diri. Megawati, Gus Dur. A120 Sidarto Danu. Mbak Megawati Soekarno Putri 313 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR RI. Ya, saya sudah pernah selangkah lagi jadi presiden, saya mundur. Padahal kalau saya ngotot pada waktu itu dan Amin Rais tidak melakukan manipulasi, saya presiden secara aklamasi. Karena menurut TAP MPR pada waktu itu, kalau calon presiden yang memenuhi syarat cuma satu, itu diketok lalu disahkan oleh MPR. Pada waktu itu kan Gus Dur sama Bu Mega tidak menyerahkan satu syarat pun kepada MPR untuk dipilih sebagai presiden wakil presiden. Tidak ada surat kesehatan, kelakuan baik, surat dari Mahkamah Agung, nggak ada sama sekali. Dan sudah cek ke MPR 3 hari sesudah sidang MPR. Hanya Pak Amin aja mengatakan 3 calon, ya padahal jam 8 pagi ketika pendaftaran ditutup, ya, karena saya calon tunggal. Toh saya rela mengalah, memberi kesempatan kepada Gus Dur untuk menjadi presiden pada waktu itu. Walau tak lama menjabat sebagai presiden keempat di Indonesia, Gus Dur disebut mempunyai jasa besar yang hingga saat ini masih terasa. Apa sajakah jasa-jasa beliau untuk Indonesia? 1. Menjadikan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. 2. Mengakui agama Konghucu sebagai agama yang sah di Indonesia. 3. Mendamaikan hubungan Islam dengan Pancasila tanpa konflik. 4. Menaikkan gaji PNS hingga 125%. 5. Presiden yang pro buruh. Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Allahu ya'lamu ma fihi min dhayri lakin lana fi anta ila ni'ami kami Allah shku min al-amin. Karena itu saya minta juga pihak keamanan dan TNI untuk tidak menembak siapapun.
Inilah alasan mengapa Gus Dur dilengsarkan dari kursi presiden. Pada 20 Oktober 1999, Gus Dur dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Inilah saat-saat Gus Dur diambil sumpah jabatannya di bawah kitab suci Al-Quran. Namun pada 23 Juli 2001, Gus Dur dilengsarkan dari kursi presiden oleh MPR. Alasan utama kenapa Gus Dur dilengsarkan adalah karena beliau mengeluarkan dekret presiden pada 23 Juli 2001. Inti dari dekret tersebut ialah, yang pertama, pembubaran DPR dan MPR. Menurut Gus Dur, DPR dan MPR sudah tidak berjalan sesuai konstitusi dan bertindak di luar kewenangan. Yang kedua, pembekuan Partai Golkar, karena partai ini dianggap sebagai oposisi terbesar pemerintahannya. Pada hari itu juga, MPR langsung menggelar sidang istimewa yang membuat Gus Dur lengser dan digantikan oleh wakilnya yaitu Megawati Soekarno Putri. Inilah foto ikonik setelah sidang istimewa, di mana Ketua MPR Amin Rais mengucapkan selamat kepada Megawati Soekarno Putri. Dan hebatnya Gus Dur, ketika akan diturunkan, ada kabar mau diturunkan, Banser dan pasukan berani mati tidak kurang 30.000 kumpul di Jakarta dekat rumah saya. Sowan Gus Dur pimpinannya, Gus, kami nunggu perintah. Kalau hari itu Gus Dur bilang, masing-masing kamu cari bensin 1 liter, bakar gedung DPR, tidak usah 1 hari. Tapi apa kata Gus Dur? Siapa yang nyuruh kalian ke Jakarta? Ya panjenengan kan mau diturunkan besok. Nah apa-apa, pulanglah. Nangis saya. Kalau beliau bilang serbu, tidak usah sehari. 30.000 Banser dan pasukan berani mati, masing-masing 1 liter. Bukan cuma gedung DPR-nya yang terbakar, Jakartanya menyala. Dihina-dina, dicaci maki, digoblok-goblokin, orang tidak tahu apa yang dia kerjakan. Di tahun 2001 itu kalau dibuka clipping di Jawa Tengah bentuk pasukan berani mati, di Jawa Timur Khairul Anam bentuk pasukan berani mati. Saya oleh Gus Dur dipanggil, Pak Mahfud datang itu, kamu datangi pesantren-pesantren. Saya datangi pesantren Tebu Ireng, Jombang, ada Kiai Yusuf Hasim, kumpulkan orang-orang di sini supaya memberi pengarahan, tidak usah beramai-ramai datang ke Jakarta. Saya datang ke Buntet, Kiai Abdullah Abbas, tolong Gus Dur berpesan jangan bergerak sendiri, biar Gus Dur yang menghadapi. Nah begitulah, karena Gus Dur tidak ingin ada kekerasan di dalam politik. Pemakzulan Gus Dur yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais pun memantik kemarahan para santri NU dan simpatisan Gus Dur. Basis massa yang dipelopori warga Nahdliyin ini juga sempat mengepung istana presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta. Semula, Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dalih memperjuangkan kebenaran. Namun, sikapnya berubah setelah mendengar kabar banyaknya massa santri dan simpatisan dari Jawa Timur yang akan datang ke Jakarta untuk membelanya. Beberapa kiai dan ribuan santri sudah berdatangan. Di depan istana, mereka berdemo, saling berbalas-balasan, dan saling adu suara. Para pendukung Gus Dur ini melakukan perlawanan dan dibangkitkan dengan narasi terzolimi. Dan karena kabar tersebut, Presiden Abdurrahman Wahid dengan tegas meletakkan jabatannya sebagai presiden. Sebab menurut Gus Dur tidak ada satu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan masyarakatnya. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? 2. Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mengapa? Hah? Tanya sana dong, gue tanya. Kalau memang Megawati dan Amin Rais dianggap orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan Anda, apakah Anda dendam sama mereka? Nah, ngapain dendam sama Amin? Artinya Gus Dur sudah melupakan itu, sudah memaafkan. Maafkan, lupa sih enggak. Gus Dur pernah belak-belakan bicara begini. Ketua MPR Profesor Dr. Amin Rais adalah penipu.
Kata-kata itu beliau ucapkan saat kunjungannya di Situbondo pada tahun 2002 ketika dinamika politik Indonesia sedang memanas. Diketahui bahwa pada tahun 2001, Gus Dur dilengsarkan oleh Amin Rais yang menjabat sebagai Ketua MPR melalui sidang istimewa. Gus Dur merasa bahwa Amin Rais telah berperan secara tidak jujur dan licik dalam proses politik tersebut. Bahkan Gus Dur juga bilang, yang menentukan benar atau tidak adalah pengadilan. Namun sampai saat itu juga, Gus Dur tak kunjung dibawa ke pengadilan. Saya tunggu, berani tidak membawa saya ke pengadilan? Sampai hari ini tidak berani. Gus Dur itu kan memang sahabat semua orang. Dari masih hidup, bahkan setelah kematiannya menghidupi banyak orang. Gus Dur meninggal, orang nangis semua, dan yang nangis sih bukan hanya orang NU, bukan hanya orang Islam, orang-orang beragama lain pun se-Indonesia nangis merasa ditinggalkan Gus Dur. Kalau menegur orang atau memberi pengarahan kepada orang itu tidak vulgar, dia sampaikan dengan lucu-lucu, dengan nasihat yang lucu dan berdongeng. Caranya Gus Dur itu memberi nasihat, tidak pernah nyakiti orang lain. Luar biasa guys, kalau Anda mau bicara soal Gus Dur sebenarnya sangat panjang ya. Tapi dari singkat video tadi kita bisa belajar tentang bagaimana dinamika yang terjadi di era Gus Dur. Dia punya konfliknya, punya suara dan juga warna yang cukup unik. Dan yang paling utama di sini tetap Amin Rais. Sampai sekarang loh Amin Rais itu. Oke, kita ke Megawati ya. Bila kelak cutnya memimpin negeri ini. Sosok Megawati sebagai ikon dianggap kemudian berani untuk melakukan perlawanan terhadap rezim otoritarian Soeharto. Megawati dianggap sebagai salah satu figur yang berani menyuarakan perubahan politik. Tidak lagi mencalonkan kembali Jenderal Purnawirawan. Bismillahirrahmanirrahim. Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Kenapa Megawati bisa menjadi presiden? Mari kita bahas. Sebelum berhasil menjadi presiden, Megawati merupakan wakil presiden di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Padahal ketika tahun 1999, PDIP menjadi partai pemenang pemilu dengan raihan sekitar 36 juta suara. Ada beberapa partai yang tak setuju anak Bung Karno tersebut menjadi presiden, lantaran masalah gender. Amin Rais yang kala itu ketua umum PAN, awalnya mendukung Megawati sebagai penggerak reformasi. Namun di tengah jalan, ia membentuk poros tengah dan mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Pada tahun 2001, situasi politik Indonesia malah berbalik arah. Kepemimpinan Gus Dur yang kontroversi menjadi penyebab kondisi politik terasa tak menentu. Gus Dur sempat berseteru hebat dengan lembaga MPR atau DPR. Gus Dur bahkan menyebut bila lembaga negara tersebut tak ubahnya seperti taman kanak-kanak. Pada subuh 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret pembubaran MPR atau DPR. Hal inilah yang menurut banyak orang menjadi alasan kenapa Megawati jadi presiden. Siang hari pada tanggal yang sama, rapat paripurna sidang istimewa MPR sepakat mencabut mandat Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin Indonesia. Pasca lengsarnya Gus Dur, Megawati Soekarno Putri diangkat sebagai presiden berdasarkan ketetapan MPR nomor 3. Inilah jasa Presiden Megawati untuk Indonesia. Presiden Megawati menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena kegiatan tersebut dianggap telah melanggar aturan internasional tentang dampak lingkungan sehingga dihentikan. Namun, kegiatan pertambangan mulai dilanjutkan pada periode SBY dan JK. Megawati juga mengaku bahwa dirinya adalah sosok yang membuat BMKG, BNPB, MK, dan BNN.
Presiden Megawati berhasil menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada era sebelumnya, pemilihan presiden tidak dilakukan rakyat secara langsung, melainkan dipilih oleh MPR. Megawati layak dicatat dalam sejarah sebagai orang yang menjabat presiden tanpa dipilih. Kepemimpinan saya menghargai kedaulatan hukum. Kepemimpinan Megawati tidak menghargai hukum, melainkan penyelesaian politis. Itu sudah dibuktikan dengan melengsarkan saya manggil rapat di rumahnya di Kebagusan. Itu kalau mau tahu. Megawati Soekarno Putri satu-satunya wakil presiden Republik Indonesia yang melakukan kudeta sipil terhadap almarhum Presiden Gus Dur. Padahal sudah jelas rakyat menginginkan Gus Dur memimpin bangsa Indonesia. Selama kepemimpinan Megawati, menjual perusahaan Indosat yang waktu itu sangat menguntungkan. Melepaskan 3 pulau yang kita miliki, yaitu Nipah, Sipadan, dan Ligitan yang sangat kaya dengan minyak mentah. Kemudian menjual murah gas alam blok Tangguh di Papua Barat ke Cina. Skandal besar Megawati lainnya yaitu menghapus hutang BLBI. Megawati bersama kabinet mengeluarkan surat keterangan lunas dari hutang yang dimiliki Syamsul Nursalim. Syamsul Nursalim sendiri adalah konglomerat Indonesia yang masuk 50 orang terkaya di Indonesia. Ada orang tua, nggak tahu siapa, saya nanya dia ngomong, oh kayaknya dia tahu, terus bilang, yang namanya dia bilang, oh pokoknya Ibu Megawati cuma 3 tahun, udah gitu dianya jualan pulau, enak aja nih orang tua, laki, gile, udah kapan saya jualan ini, jualan pulau, saya membetulkan ekonomi. Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menerbitkan Impres nomor 8 tahun 2002 ketika dirinya menjabat sebagai presiden. Impres tersebut menjadi payung hukum diterbitkannya surat keterangan lunas atau SKL oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional kepada para obligor BLBI yang belum melunasi utang kepada negara. Diketahui ada 5 pihak yang menerima SKL dari BPPN. Pertama, Syamsul Nursalim melalui Bank Dagang Nasional Indonesia atau Bank BDNI yang masih memiliki utang BLBI sebesar 4,8 triliun rupiah. Ia baru membayar kewajiban utang sebesar 1,1 triliun rupiah melalui penyerahan aset. Syamsul Nursalim sempat ditetapkan sebagai tersangka korupsi SKL BLBI, namun berhasil lolos dari jerat pidana. Kedua, Anthony Salim melalui Bank Sentral Asia atau Bank BCA yang menerima pinjaman BLBI dengan jumlah seluruhnya 53 triliun rupiah. Ketiga, Bob Hasan melalui PT Bank Umum Nasional dengan kucuran BLBI sebesar 12 triliun rupiah. Keempat, Sudwikatmono melalui Bank Surya dengan nilai utang BLBI 1,89 triliun rupiah. Terakhir, Ibrahim Risyad melalui Bank Risyad Salim Internasional atau Bank RSI menerima utang BLBI sebesar 664 miliar rupiah. Hutang-hutang yang harusnya dibayarkan oleh para penerima dana BLBI seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa dan apa BLBI itu? Singkatnya saja, dulu pada tahun 98 pemerintah mengeluarkan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia kepada bank-bank yang pada waktu itu sudah akan tenggelam, sudah kolaps. Dibantu nih, bantu kamu hidup, tapi kamu punya utang ke negara. Nah disitulah ada pengakuan hutang. Dengan besarnya hutang berapa, yang dijaminkan apa. Nah dari sekian banyak itu ada yang sudah melunasi sehingga dikeluarkan surat keterangan lunas. Lalu ada yang belum. 110,454 triliun tersebut adalah dalam berbagai bentuk aset tagihan, dalam bentuk tagihan atau dalam hal ini utang kepada negara. Saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari kabinet. Seorang Menko Polkam yang tidak memiliki otoritas dan resources sebagaimana yang telah diatur, sulit bagi saya untuk mengemban tugas dengan baik. Inilah sebetulnya dan isi dari surat saya yang menyangkut
posisi saya sebagai Menko Polkam sebetulnya itu. Ini menyulitkan bagi saya untuk melaksanakan tugas lebih lanjut. Saya mohon izin untuk mengundurkan diri dari Kabinet Gotong Royong. Kalau saya sih nggak usah tegang lah, kita lihat saja nanti hasil sementaranya. Saya sampaikan sangat kita sebab sesungguhnya kemenangan itu adalah kemenangan kita semua. Kita patut bangga bahwa kita telah berhasil meletakkan landasan kebangsaan dan kenegaraan yang lebih demokratis dan lebih stabil, yang akan lebih mampu menjawab tantangan abad ini. Megawati baik, ya, saya kira objektif. Saya sering mengatakan pada diri saya ini manusia unik di Republik Indonesia. Supaya tahu dulu sedikit CV saya ini anak Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kok tepuk tangannya tidak bersemangat? Enggak. Saya alhamdulillah saya pernah anggota DPR 3 kali, Wapres. Ini nanti jangan media bilang oh Ibu Mega suka menyombongkan diri. Enggak, itu benar pengalaman hidup saya. Lalu Wapres, lalu Presiden, lalu Ketua Umum Partai. Nah, kalau saya bilang terbesar nanti yang lain ngamuk. Partai, tapi padahal buktinya begitu. Oke guys, ya kita bisa lihat bagaimana aroma kepemimpinannya Ibu Megawati dengan segala kontroversi dan juga keunikannya dia bilangnya. Oke, kita ke PSB ya guys. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Banyak yang tidak tahu seberapa besar jasa SBY dalam membuat kebijakannya. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Republik Indonesia, berperan besar dalam menciptakan dan mengembangkan berbagai program bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di masa pemerintahannya, SBY meluncurkan program-program inovatif dan berdampak besar. Seperti bantuan langsung tunai, BLT, dan program Keluarga Harapan, PKH, yang bertujuan melindungi masyarakat miskin dari dampak ekonomi, seperti kenaikan harga bahan bakar. Dalam bidang pendidikan, ia memperkenalkan bantuan operasional sekolah, BOS, untuk meringankan biaya sekolah, dan beasiswa bidik misi untuk mendukung mahasiswa kurang mampu. Di sektor kesehatan, SBY memperluas akses layanan melalui Jamkesmas. Selain itu, ia memperkuat pemberdayaan ekonomi melalui kredit usaha rakyat, KUR, dan PNPM Mandiri yang memberdayakan masyarakat desa. Program-program ini tidak hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga menciptakan fondasi kuat bagi pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia. Ibu Mega, ketika Anda menjadi presiden dan Pak SBY menjadi Menko Polkam, kami yang di luar ini melihat kok seakan-akan Anda menzolimi Pak SBY, karena Pak SBY mengadu tidak pernah ditegur, tidak pernah disapa, diajak rapat. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Seharusnya harus dengan jujur beliau berkata ya, bahwa hal yang beliau sampaikan itu sebetulnya tidak benar sama sekali. Karena bagaimana mungkin kalau dikatakan tidak diajak rapat, rapat saya itu rapat yang tertib. Jadi waktu itu saya sebagai presiden sangat naif kalau dikatakan saya tidak tahu apa yang beliau lakukan.
Ya dong, presiden kan punya BIN, punya aparat yang dapat berakses dan mengakses. Jadi apa yang dilakukan Pak SBY waktu itu? Ya tentu saja sudah mulai menggalang kekuatan. Yang saya bilang, aduh Menko Polkam saya ini. Beliau mengatakan seperti itu, toh tidak ada satu kata pun saya membalas. Anda merasa dikhianati nggak? Saya tidak perlu ngomong lagi lah, pengkhianatan itu seringkali terjadi pada saya. Tidak sekali, dua kali. Saya punya prinsip begini, etika kalau seorang menteri tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari presidennya, ini urusan trust ya. Saya tidak mungkin melawan pemimpin saya, atasan saya. Lebih baik saya mundur. Itulah yang saya lakukan. Akhirnya saya menulis surat baik-baik kepada beliau, daripada nanti tidak bagus suasananya, saya yang harus mundur. Itu yang sesungguhnya terjadi. Memang ada isu lanjutan gitu, dikabarkan di mana-mana SBY mundur karena ingin nyapres. Waktu itu pemilu pun belum dimulai. Partai politik yang saya bentuk dan gagas, Partai Demokrat, juga belum tentu lolos untuk ikut pemilu dan lolos sebagai partai yang punya kursi di DPR. Jadi jauh dari urusan capres atau nyapres gitu ya. Sewaktu Mega menjadi presiden, waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono itu kan menjadi Menko Polkam. Kemudian mata dan telinganya Mega itu kan banyak. Apalagi dia sebagai presiden, dia punya narasumber Badan Intelijen Negara, dia juga punya sumber BAIS, Badan Intelijen Strategisnya militer, belum lagi dari kolega-kolega dia. Artinya dia bisa melihat dengan transparan gerakannya SBY. Nah cuma orangnya kan Mega ini kan tidak banyak bicara, diam. Sebenarnya Mega itu permintaannya sederhana. Dia itu jujur, terbuka, dan tidak ada sesuatu di belakang layar. Waktu itu semua orang tahu bagaimana komentar yang sangat sederhana dan manusiawi sebenarnya dari Taufik. Dia itu dieksplor, yang mengatakan bahwa SBY anak kecil. Itu pun sebenarnya karena ada reaksi-reaksi atau yang dianggap semacam satu kegenitan dari SBY yang memancing reaksi daripada Taufik. Megawati kalah dalam pertarungan berebut kursi kepresidenan 2004. Di 2005, keinginan daripada SBY mau ketemu Mega ini cukup tinggi. Udah berbagai macam upaya dilakukan melalui utusan-utusan, ya temannya Mega, ya temannya dia, ya penghubung apa, penghubung itu belum berhasil. Satu ketiga Mega mengumpul kami, Taufik suaminya, Pramono Anung, Cahyo Kumolo, dan saya di Teguh Umar. Dia sampaikan supaya saya ketemu dengan SBY. Dia datang Taufik. Ya sudah, mah ketemu aja kalau memang ini ketemu. Ada, kalau ketemu saya harus ada klarifikasi dulu, kata dia. Ya, kalau enggak aku aja, kata Taufik. Oh tidak, kalau kau yang pergi itu sama dengan diriku. Akhirnya dari perundingan-perundingan itu dibahaslah apa rupanya yang hendak diklarifikasi. Coba ini ya, catat dulu, kalian bertiga catat. Tanya dulu kepada dia, ada 5 pertanyaan. Apakah benar dia pernah mengatakan saya ini sudah di Comberan tapi di Wongke sama Mbak Mega. Kemudian ada juga pertanyaan bahwa betul dia pernah mendatangi Mbak Mega, menanyakan Mbak Mega apakah bersedia menerima dia sebagai calon wakil presiden. Pas sudah begitu, udah larut malam, kalian bertiga ketemu sama SBY. Pas berjalan, mobil jalan mau bergerak ke gerbang, tiba-tiba Mega suruh stop, stop. Cahyo turun, Pramono turun. Loh, Mbak, jadi cuma aku aja? Ya udah, Anda aja. Loh, kenapa? Kau kan bisa lebih lugas bicara, lebih berani. Kau kan orang Batak, katanya. Nah terus, kau wartawan. Kau bisa catat semua dengan baik, katanya. Wah, enak banget. Ya udah jalan aja, Anda aja, katanya.
Berangkatlah aku sendiri ke istana, ketemulah aku dengan SBY. Aku sampaikanlah itu, semua pertanyaan itu satu pun tidak ada dia jawab. Dia cuma sandar melihat langit-langit. Waduh, dramatik pertemuannya, mencekam, tidak ada dialog. Larut sudah, pisang goreng martabak udah habis. Akhirnya saya minta pamit pulang. Siangnya saya berangkat ke Denpasar. Di situ saya ceritakan ke Mega. Terus reaksinya Mega, kan bener, mana berani dia terbuka ke saya. Keselamatan Bapak, gimana katanya gitu kan. Saya mohon kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, jujur, beliau tahu perkara saya ini. Beliau perintahkan siapa untuk merekayasa dan mengkriminalisasi Antasari. Saya sudah ngalamin penjara 8 tahun. Dia bilang perintah segera, Antasari ini segera diproses. Nah, perintah segeranya bisa saja ditindaklanjuti dengan cara membuat SMS itu kan. Tapi bukan SBY yang buat SMS, bukan. Tapi inisiator untuk saya yang jadi dikriminalisasi itu dari situ. Ada orang malam-malam ke rumah saya, gitu? Nah, orang itu siapa? Mohon maaf Mas, saya lihat label baju Anda, saya mohon maaf. Orang itulah Haritanu Sudibyo, Haritanu. Nah, beliau diutus oleh Cekias waktu itu. Siapa Cekias? Nah, datang ke rumah saya minta supaya saya jangan menahan oleh Pohan. Itu ya. Nah, karena saya bawa misi Pak, saya diperintah di sana untuk nemui Bapak. Saya bilang tidak bisa, KPK ini sudah ada SOP-nya, tersangka tahan. Waduh Pak, katanya saya mohon betul lah, karena bagaimanapun nanti ya keselamatan Bapak bagaimana katanya gitu kan. Ada pernyataan dari Pak Taufik Kemas yang kemudian dijadikan judul dari berita di mana-mana ketika Anda mengatakan bahwa Pak SBY itu kok seperti jenderal yang kekanak-kanakan. Apa yang Anda maksud waktu itu sebenarnya? Mas Andi, seperti jawaban Mbak Mega tadi, tidak ada sama sekali penzaliman dari Presiden ke Menko Polkam pada waktu itu. Jadi kalau ini merasa dizalimi seperti anak kecil saja menurut saya. Dan saya tidak pernah menyesal sampai sekarang pun berkata begitu, walaupun itu dimanfaatkan orang untuk kemenangan dirinya. Saya tidak ada menyesal sama sekali mengatakan itu. Anda tidak pernah menarik kata-kata itu tidak kembali? Pernah dan tidak menyesal. SBY paling jago memposisikan dirinya sebagai korban. Saya ingat ya, pada waktu itu saya tanya sama Taufik, itu benar nggak Bang, lu ngomong SBY itu jenderal apa? Kanak-kanak. Anak kecil. Iya Jel, ceritanya gue lagi jalan, ada wartawan nanya, ya yang ngeset juga mungkin orangnya SBY, betul nggak? Dia yang nanya, betul nggak SBY jenderal kanak-kanak? Kalau gue jalan dia bilang iya. Nah diputer terus ini di Metro TV 14 kali satu hari bahwa Mega Taufik itu menzolimi SBY. Ya, jadi itu memang drama yang dimainkan dari tadinya SBY nggak penting, bukan tokoh penting, ya kan? Jadi tokoh super penting dalam politik Indonesia karena dia ngerti kalau kamu dizalimi, kamu bakal naik namanya gitu loh. Orang Indonesia kan melodramatik. Nah hari ini SBY mau ngulangin taktik yang sama, seolah-olah dengan AHY nggak dijadikan calon ini dia dizolimi gitu. Dramanya kan luar biasa kayak dizolimi. Tapi dia lupa zaman udah berubah dan dia udah proven di masa lalu main pola kayak gini. Makanya gue timpe, Mas SBY mohon maaf, sampean ya kan bilang pemimpin itu harus amanah, ya kan, gini gitu. Sampean juga kan berapa kali bohong. Saudara-saudara, merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menjadi Presiden Indonesia. Menjadi presiden dalam landscape politik di mana semua pemimpin mempunyai mandat sendiri dalam demokrasi 240 juta adalah suatu proses belajar yang tidak akan pernah ada habisnya.
Meskipun saya ingin selalu berbuat yang terbaik, tetaplah saya manusia biasa. Apa sih Pak dampak yang dirasakan kalau dari melukis? Setelah kehilangan Ibu Ani, memang saya down. Saya harus jujur mengakui hari-hari saya berat sekali. So dengan saya melukis, bring peace into my heart. Jadi rasanya teduh. Saya masih punya harapan untuk hari esok. Saya bisa menerima takdir Allah. Tommy ini merupakan peneduh dan menyukseskan saya dalam healing proses setelah ditinggal almarhumah istri tercinta. Oke guys, unik ya di eranya Pak SBY. Dan Pak SBY juga dikenal sebagai presiden yang seperti apa ya, kalian sudah tahu lah tadi. Oke, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir kita ikuti seperti yang kita tunggu Pak Jokowi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Menteri Agraria dan Tata Ruang Ketigaan, Ibu Puan Maharani. 10 tahun yang lalu, perjalanan besar ini kita mulai. Langkah yang kau awali dari keyakinan untuk memperbaiki, dengan tekad yang kuat, kau wujudkan mimpi-mimpi Indonesia. Jalan-jalan di setiap sudut negeri mulai terbentang. Perbatasan, pelabuhan, dan bandara baru kau dirikan. Menciptakan seluas-luasnya kesejahteraan. Asian Games ke-18. Bangga jadi orang Indonesia. Kau mendahulukan kepentingan bangsa dan melahirkan kebanggaan di hadapan dunia. Kau terus membawa Indonesia bergerak maju. Yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Merasakan eranya Bung Karno ya, gue nggak tahu beliau seperti apa, jadi gue nggak bisa menilai. Tapi gue lahir di era Pak Soeharto. Jadi gue berani bilang Pak Jokowi presiden paling berprestasi buat Indonesia. Gue masih berani bilang begitu. Kenapa? Karena jelas banget prestasinya. Seperti infrastruktur. Masyarakat kan netizen ya. Infrastruktur. Bendungan. Tidak mau hanya bendungan. Okay. Bandara. Jalan tol. Rel kereta api. Ini semua hal-hal yang teknologinya udah ada dari zaman Pak SBY. Tapi akselerasinya baru kita rasakan di era Pak Jokowi. Itu salah satu poin. Pak Jokowi itu udah dulu mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Hubungan antara PDI Perjuangan dengan keluarga Presiden Joko Widodo kini berada di titik nadir. Bangunan narasi yang beraroma serangan terhadap Jokowi oleh PDIP terus berhembus. Kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya? Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya Pak Jokowi dipilih rakyat, tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang, dan itu tidak nyaman bang, otomatis itu tidak nyaman. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya, karena ada gangguan bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik, maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi.
Jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar. Jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri, ini presidensialisme. Tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuman untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi. Ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Tidak semua bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian, harapan, cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Dalam kesempatan ini izinkan kami mengucapkan selamat atas sempurna tugas Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini. Segini banyak guys orang yang menantikan kehadiran Jokowi dan Wagai. Cepat ngobrol apa? Nggak ngobrol, cuman pengen bilang yang sabar Pak ya. Emang banyak yang benci tapi belakang Bapak pasti banyak yang dukung. Inilah 5 kepala negara di dunia yang paling berpengaruh di masanya. Di urutan kelima, Narendra Modi, Perdana Menteri India. Ia membawa reformasi ekonomi besar, pembangunan infrastruktur, dan diplomasi global yang memperkuat negaranya di hadapan dunia. Keempat, Vladimir Putin. Presiden Rusia, ia memperkuat pengaruh Rusia secara global, dan kontrol politik dan militer. Tiga, Xi Jinping. Presiden Tiongkok, ia memimpin lewat inisiatif sabuk dan jalan, modernisasi militer, serta kebijakan domestik stabil yang menegaskan posisi Tiongkok di dunia. Kedua, Barack Obama. Presiden Amerika Serikat, ia memulihkan ekonomi pasca krisis, menjalankan reformasi kesehatan, dan melakukan diplomasi berani, termasuk kesepakatan nuklir Iran dan normalisasi Kuba. Dan di posisi pertama, Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Jokowi pernah tercatat sebagai pemimpin paling populer di dunia dengan tingkat kepuasan publik mencapai 71%, mengalahkan Putin, Modi, hingga Merkel. Kepercayaan itu lahir dari kepemimpinan yang tegas dan berat. Buktinya, ia mengambil alih aset strategis seperti Freeport, Blok Rokan, dan Blok Mahakam, yang kini mayoritasnya milik negara. Tak heran, puasan publik konsisten di atas 70-82, salah satu yang tertinggi di dunia demokrasi. Guys, luar biasa sekali ya. Ini yang aku bilang dalam konteks tertentu sepertinya Jokowi itu ya titisannya Soekarno dalam konteks tertentu, jadi tidak semuanya. Nah yang jangan dilupakan juga, Jokowi akhirnya bisa kita lihat sebagai satu-satunya presiden Indonesia yang ketika dia landing purna tugas itu mendapat penghormatan yang cukup tinggi dari rakyat ya. Ada semacam kategorisasi sebagai presiden yang terbaik dengan kepuasan dari rakyat itu 80%. Itu kita harus salut guys. Dan yang jangan dilupakan juga, Pak Jokowi ini satu-satunya presiden yang ketika diantar purna tugas itu sampai ke rumahnya beliau dari Jakarta, itu sampai ke Solo di rumahnya beliau, itu masyarakat berbondong-bondong. Kita lihat tadi, luar biasa. Dan tentunya Jokowi akan tetap menjadi cerita rakyat. Meski hari ini banyak orang yang kemudian mencemooh dia, tapi Jokowi presiden yang menurutku jauh lebih berbeda ketimbang presiden-presiden sebelumnya. Bahwa dia kontroversi sama dengan presiden sebelumnya, bahwa dia ada kelemahan sama dengan presiden-presiden sebelumnya, tapi dia punya cerita yang jauh lebih hebat.
Saya Bang Bill, Offside. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para penjaganya mereka lalu berkata, berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Berbahagialah kamu, hiduplah kekal di dalamnya. Dan bahagialah selalu